Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Kali ini kita akan membicarakan tentang susu. Nah, begitu banyak orang bertanya, "Dok, susu itu boleh nggak? Susu itu bagus nggak?" Karena ada dokter yang bilang, "Jangan minum susu." Ada dokter yang bilang, "Ya, susu itu bagus dan diwajibkan justru." Ada juga pasien yang sama sekali nggak mau minum susu karena alergi dan apa segala macam. Tapi ada juga yang kebalikannya, justru malah makan malas dok, yang penting minum susu aja. Apalagi sekarang makin banyak iklan yang bilang susu ini baik untuk misalkan untuk diabetes, susu ini baik untuk tulang, susu ini bagus untuk lansia, susu ini bagus untuk pertumbuhan anak dan seterusnya dan seterusnya. Dan terutama ya biasanya yang kita bahas itu susu sapi atau yang sekarang lagi tren juga banyak adalah susu kambing. Tapi bener nggak sih klaim-klaim itu atau justru malah kebalikannya, susu malah justru membahayakan? Nah, kita akan bicarakan tentang susu dan kita akan bongkar apa saja kebohongan yang disampaikan tentang susu oleh para penjual susu. Nah, sebelum kita bahas susu, kita bahas dulu sejarah dan peran susu. Sebenarnya susu itu sudah dikonsumsi oleh manusia itu udah lama. Ya, jadi ketika kita lahir itu kita sudah nyusu dengan ibu, susu ibu gitu ya. Karena makanan pertama bagi mamalia ya nggak cuma manusia itu susu. Jadi kita udah biasa dengan susu. Dan karena apa? Karena susu itu satu kaya akan nutrisi, mudah didapat dan rasanya enak. Yang kemudian berkembang adalah oh ternyata hewan juga punya susu. Contohnya misalkan sapi, kambing, kuda dan seterusnya. Nah, akhirnya 11.000 tahun yang lalu itu ada buktinya bahwa manusia itu sudah mulai mengkonsumsi susu kerbau atau susu sapi dan menjadi sumber makanan yang penting. Jadi ketika kita butuh makanan yang cepat, yang instan, justru malah susu itu mudah didapat karena langsung diambil dari sapi. Kalau kita butuh daging sapi itu kita harus motong dulu, harus bakar dulu, tapi kalau susu cepat banget. Nah, ternyata tidak semua orang sama. Tidak semua orang cocok sama susu. Ada adaptasi terhadap susu. Jadi manusia makin bertambah usianya, makin tidak bagus untuk minum susu sebenarnya. Karena ketika masih kecil, masih anak-anak, ketika bayi ya terutama, itu kita punya enzim namanya laktase. Nah, laktase ini digunakan untuk mencerna yang namanya laktosa. Jadi gula yang ada di susu itu namanya laktosa. Nah, laktosa ini bisa dicerna oleh enzim namanya laktase. Yang punya enzim ini biasanya bayi. Nah, setelah kita makin lama makin dewasa, enzim ini makin turun jumlahnya, makin berkurang. Akhirnya kalau kita minum susu, intoleransi laktosa. Jadi ketika minum susu malah diare, malah mencret, malah mual, muntah, dan sebagainya. Jadi 65% orang di seluruh dunia ini itu intoleransi laktosa. Nah, tapi di Eropa itu sedikit ya, justru malah banyak yang bisa minum susu. Jadi enzimnya masih banyak walaupun sudah dewasa. Sebaliknya di Asia, dan terutama di Asia Timur, misalkan di Jepang, Korea, Cina, dan sebagainya, 90% orang itu intoleransi terhadap laktosa. Jadi kalau minum susu sapi atau susu kambing itu malah dia mencret ya. Nah, bisanya minum apa? Susu kedelai, susu kacang, dan sebagainya. Jadi itu, jadi tidak semua orang bisa minum susu. Dan akhir-akhir ini mulai banyak kontroversi. Ada yang bilang, wah susu itu bagus. Ada juga yang bilang, wah susu itu jelek. Nah, yang bilang kan tentang susu itu jelek itu biasanya diduga memicu kanker, terutama kanker payudara, penyakit jantung, kemudian kerapuan tulang. Ya sudah banyak penelitian juga. Jadi memang ada korelasinya, jadi ada hubungannya. Tapi apakah susu yang menyebabkan? Belum tentu juga. Jadi orang yang minum susu dan tidak minum susu dibandingkan misalkan sekian puluh tahun kemudian ya misalkan yang mana yang lebih banyak menderita kanker, ternyata yang minum susu. Ya, jadi bukan berarti susu yang menyebabkan, tapi memang ada korelasi. Tapi bukti penelitiannya sebenarnya tidak ada peningkatan risiko signifikan kanker atau penyakit jantung kalau konsumsinya moderat atau nggak banyak-banyak gitu. Nah, tapi ada bukti pengeroposan tulang. Jadi buktinya ini beda-beda nih. Kalau pengeroposan tulang, yang disarankan itu sebaiknya kurang dari sama dengan 2 gelas sehari. Kalau lebih dari itu sudah ada penelitiannya juga, misalkan 3 gelas sehari. Ya kan ada juga tuh yang iklan susu, minumlah susu ini supaya tulang Anda kuat, minum 3 gelas sehari gitu. Nah itu malah hati-hati tuh, bahaya tuh. Jadi kalau yang penelitian terbaru itu kurang dari sama dengan 2
gelas itu risiko untuk pengeroposan tulang, patah tulang, itu lebih sedikit dibandingkan yang minum 3 gelas sehari atau lebih. Jadi makin banyak. Ada juga pasien saya yang minum sehari bisa 5 gelas karena dia nggak doyan makan. Nah, kira-kira gimana? Ya, saya nggak tahu. Mungkin dari banyak penelitian seperti itu. Ya, kita lihat aja ke depannya ya. Terus, kenapa orang minum susu? Sebenarnya susu itu bagus sebenarnya, ya. Tapi orang takut apa? Takut satu hormon dok, ada zat kimia. Di susu itu kan sapinya dikasih hormon. Ternyata sudah ada penelitiannya, hormon dalam susu itu jumlahnya tidak banyak atau kecil dan tidak berbahaya. Ya, justru lebih banyak hormon misalkan kita dapetin misalkan di ayam negeri ya atau di pestisida itu malah ada hormon. Ya, tapi kalau di susunya atau kalau di dagingnya mungkin hormonnya malah lebih tinggi daripada di susunya. Nah, kemudian regulasinya juga sebenarnya makin ke sini makin ketat karena begitu banyak orang yang protes susu sapi, terutama susu sapi ya. Jadi pestisida, penggunaan pestisida. Jadi kan dia makannya rumputnya pakai pestisida enggak. Terus saat dirawat sapinya itu dikasih antibiotik enggak. Nah, itu udah ada aturannya sekarang. Makin lama makin ketat. Nah, tapi kalau di Indonesia sebenarnya saya kurang tahu. Tapi kalau di Eropa atau di Amerika itu tercatat ya. Jadi secara publik bisa dilihat catatannya. Nah, memang selama ini dari bukti penelitian itu negatif susu banyak, ya efeknya banyak. Nomor satu, jerawat. Jadi kalau Anda jerawatnya nggak hilang-hilang, itu biasanya karena biasa minum susu. Susu apa? Susu yang rendah lemak atau susu skim. Itu malah risiko jerawatnya makin tinggi. Nah, terus alergi dan intoleransi laktosa. Jadi kalau anak-anak kita alergi susu, biasanya makin lama makin hilang karena tubuhnya makin adaptasi. Karena apa tadi kurang namanya enzim untuk mencerna laktosa namanya laktase. Nah, tapi buat laki-laki ini juga ada risiko kalau Anda sering minum susu terutama yang rendah lemak atau skim milk itu justru malah meningkatkan risiko pembesaran prostat. Jadi malah kalau buat laki-laki sebaiknya memang minum susunya bukan yang rendah lemak, yang full cream. Jadi malah lebih bagus daripada yang rendah lemak kalau untuk laki-laki. Dia bagus untuk hormon, bagus untuk prostat, bagus untuk testosteron, dan bagus untuk kelaki-lakian gitu. Nah, susu itu sebenarnya banyak manfaatnya, jadi jangan takut dengan susu, karena sumber nutrisi yang bagus punya kandungan makro dan mikronutrien yang penting, yang banyak. Dan kalau di negara seperti Indonesia, itu sebaiknya memang minum susu. Kenapa? Karena konsumsi protein orang Indonesia itu sedikit. Ya, tapi kalau yang dewasa sebaiknya nggak usah minum susu, nggak apa-apa, nggak penting. Tapi buat anak-anak ini penting karena untuk pertumbuhan dan sudah terbukti anak-anak yang mengkonsumsi susu angka kematiannya itu rendah. Jadi karena gizinya yang sulit didapat dari makanan, ya kan orang Indonesia tuh makan daging belum tentu seminggu sekali gitu, makan ayam juga kadang-kadang ya. Ya kalangan yang menengah-menengah atas mungkin bisa tiap hari. Ya, tapi kalau yang negara berkembang dan kalangan menengah-menengah bawah, susu itu bagus banget. Ya, karena bisa meningkatkan kesehatan dan mencukupi kebutuhan gizi. Jadi karena memang ya dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang enggak ya. Tapi kalau susu untuk anak-anak itu oke. Nah, kalau yang dewasa gimana? Cobalah cari alternatif susu selain sapi atau susu kambing. Ya, cobalah susu misalkan yang dari tumbuhan, misalkan dari oat milk, kemudian almond ya, terus dari kacang, dari kedelai ya, itu boleh. Ya, jadi kalau misalkan Anda intoleransi terhadap susu sapi atau intoleransi laktosa, boleh coba susu dari tumbuhan. Nah, kenapa? Karena sumber vitamin yang bagus juga, banyak kalsium, vitamin B12, apalagi kalau Anda vegetarian, nggak pernah makan daging, B12-nya pasti kurang. Itu resiko tinggi anemia. Jadi kalau malas makan daging atau Anda vegetarian atau nggak mampu beli daging ya minumlah susu untuk menggantikan ya B12, menggantikan kalsium, menggantikan mungkin sedikit banyak protein-protein yang kurang dari daging. Nah, tapi di Indonesia sendiri kebanyakan susu itu dijual dengan banyak gula, jadi manis gitu biasanya susunya. Jadi konsumsi yang berlebihan susu itu meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Jadi hati-hati juga. Ya pilihlah susu yang kalau bisa sekarang bukan yang rendah lemak yang dicari, tapi yang rendah gula atau tanpa gula. Nah, sebenarnya kalau kita minum susu banyak itu juga merugikan untuk lingkungan. Kenapa? Karena dari penelitian, jadi kita menambah namanya jejak karbon atau emisi gas rumah kaca
itu sekitar 3% dari konsumsi susu, terutama susu sapi. Ya, tapi kalau kita pakai susu tumbuhan, misalkan susu beras ya, air tajin gitu ya, atau susu almond atau susu oat, itu kita mengurangi polusi lah, ya, menurunkan pemanasan global, juga mengurangi penderitaan hewan. Jadi hewan itu setiap hari itu susunya diperas, nanti kalau udah habis baru dia dijadikan sapi potong. Ya itu kasihan juga sebenarnya ya. Nah, kalau susu berbasis tumbuhan itu bagus ya, boleh, dan kandungan gizinya walaupun tidak sebagus misalkan selengkap yang susu hewan, tapi lumayan ya, karena satu, dampak lingkungan lebih rendah, dua, intoleransi laktosa lebih rendah. Jadi kalau Anda biasa alergi sekarang enggak gitu, tapi dapat proteinnya, dapat vitamin mineral, dapat yang lain-lain juga, pencernaan juga jadi lebih bagus. Ya, proteinnya kurang lebih hampir sama ya. Terus kesimpulannya, jadi susu itu bagus, bernutrisi, aman dikonsumsi kalau nggak banyak-banyak ya, kecuali misalkan Anda memang intoleransi laktosa, atau Anda sudah minum susu lebih dari 2, sebaiknya dikurangin ya. Kalau bisa sehari maksimal 2 gelas sehari. Atau kalau Anda nggak minum susu juga nggak apa-apa kalau kandungan gizi Anda cukup. Tapi kalau gizi Anda kurang, berat badan kurang ya, terus nggak makan daging, nggak bisa makan daging dok saya dok, nah minum susu lah ya, supaya nggak drop terus berat badannya. Biasanya orang diabetes tuh kalau nggak gemuk banget, kurus banget. Jadi kalau Anda gemuk banget, dikurangi susunya. Kalau Anda kurus banget, ya minumlah susu, nggak apa-apa ya. Jadi pilihan yang lebih bijak kalau Anda mau sayang lingkungan, mau lebih rendah alerginya ya, terus takut dengan risiko-risiko yang tadi disebutkan, misalkan bisa pengeroposan tulang, ada korelasinya dengan kanker, serangan jantung, dan lain-lain. Minum susu dari tumbuh-tumbuhan ya, susu kedelai, susu kacang, susu almond, susu beras, macam-macam. Sekarang udah banyak yang jual juga dan mudah dicari. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.